Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Sadam Pardanasan, NIM 23241044. Di sini kita akan belajar bersama mengenai teknologi multimedia, yang dimana kita akan belajar bersama mengenai teknologi multimedia, mengetahui apa itu teknologi multimedia, tujuannya, dan lain sebagainya. Sebentar. Baik. Teknologi multimedia. Di era digital seperti ini, teknologi multimedia telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Istilah multimedia merujuk pada integrasi berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menyampaikan informasi secara lebih efektif dan menarik. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, multimedia tidak hanya digunakan dalam bidang pendidikan dan hiburan, tetapi dalam pemasaran, presentasi, bisnis, dan komunikasi sosial. Penggunaan multimedia memberikan peluang untuk menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan interaktif bagi pengguna. Dengan memanfaatkan berbagai bentuk media, informasi dapat disampaikan dengan cara yang lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Dalam konteks pendidikan, misalnya, multimedia memungkinkan pengajaran yang lebih variatif, menjangkau berbagai gaya belajar mahasiswa. Sementara dalam pemasaran, konten multimedia dapat meningkatkan daya tarik produk dan memperkuat pesan merek. Namun, meskipun teknologi multimedia di sini menawarkan banyak manfaat, ada juga tantangan yang perlu dihadapi oleh teknologi multimedia tersebut, seperti kualitas konten, aksesibilitas teknologi, dan isu hak cipta. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang multimedia dan cara penggunaannya sangat penting di dunia yang semakin bergantung pada teknologi ini. Materi di sini akan membahas komponen utama multimedia, jenis-jenis teknologi multimedia, manfaatnya seperti kualitas konten, aksesibilitas, teknologi, dan isu hak cipta. Materi ini akan membahas komponen utama multimedia, jenis-jenis teknologi multimedia, manfaatnya, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan pemahaman yang lebih baik, tentunya multimedia diharapkan pembaca dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal dalam berbagai bidang. Baik teman-teman, di sini ada pengertian multimedia. Multimedia adalah integrasi berbagai bentuk media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan interaktif. Dalam konteks teknologi, multimedia mengacu pada penggunaan komputer dan perangkat digital untuk mengolah dan menyajikan konten multimedia. Komponen utama multimedia. 1. Ada teks. Teks adalah komponen paling dasar dalam multimedia. Ini bisa berupa kata, kalimat, paragraf yang menyampaikan informasi. Teks berfungsi untuk memberikan konteks atau penjelasan mengenai media lainnya. Yang kedua ada gambar. Gambar baik berupa foto maupun ilustrasi digunakan untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Gambar dapat menarik perhatian dan memberikan daya tarik visual. Yang ketiga ada audio. Audio mencakup suara, musik, dan narasi. Suara dapat meningkatkan emosi dan memberikan pengalaman mendalam bagi pengguna. Dalam presentasi multimedia, audio sering digunakan untuk menjelaskan atau menambahkan suasana. Yang keempat, di sini ada video. Video adalah kombinasi gambar bergerak dan suara yang menyajikan cerita atau informasi secara dinamis. Video dapat menarik perhatian dan efektif dalam menyampaikan pesan kompleks. Kemudian yang kelima, animasi. Di sini animasi memberikan gerakan pada elemen visual sehingga membuat konten lebih hidup. Animasi sering digunakan dalam presentasi,
pendidikan, dan pemasaran. Adapun jenis-jenis teknologi multimedia ada berapa? Ada 5 ya di sini. 1. Presentasi multimedia menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft PowerPoint atau Prezi. Presentasi multimedia menggabungkan teks, gambar, dan video untuk menyampaikan informasi secara visual dan interaktif. Yang kedua ada e-learning, pendidikan berbasis teknologi yang menggunakan multimedia untuk belajar. Platform seperti Moodle dan Google Classroom mengintegrasikan teks, video, dan kuis interaktif untuk pembelajaran. Kemudian yang 3 ada game. Industri game adalah salah satu contoh penerapan multimedia yang paling sukses. Game menggabungkan grafik, audio, dan interaksi pengguna untuk menciptakan pengalaman yang mendalam. Film dan video. Produksi film dan video memanfaatkan berbagai elemen multimedia untuk menceritakan kisah. Penggunaan efek visual, interaksi pengguna untuk menciptakan pengalaman yang mendalam. Film dan video, produksi film dan video memanfaatkan berbagai elemen multimedia untuk menceritakan kisah. Penggunaan efek visual dan audio sangat penting untuk menciptakan suasana yang tepat. Kemudian yang kelima, di sini ada virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Teknologi menciptakan pengalaman impresif dengan menggabungkan dunia nyata dan virtual. VR menciptakan lingkungan sepenuhnya digital, sementara AR menambahkan elemen digital ke dunia nyata. Kemudian di sini ada manfaat teknologi multimedia bagi kehidupan tentunya manusia ya di sini. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Dengan menggabungkan berbagai media, informasi dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Penggunaan visual dan audio dapat membantu menjelaskan konsep yang sulit. 2. Meningkatkan daya tarik. Konten multimedia lebih menarik dibandingkan teks statis. Ini dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dan mendorong interaksi. Yang ketiga, mendukung pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, multimedia memungkinkan pembelajaran yang lebih efektif. Siswa dapat belajar melalui berbagai metode sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang keempat, memperluas akses informasi. Teknologi multimedia dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Konten dapat diakses melalui berbagai perangkat, termasuk komputer, tablet, dan smartphone. Kemudian di sini ada tantangan bagi teknologi multimedia. Yang pertama, tentunya kualitas konten. Kualitas konten membuat konten multimedia yang berkualitas tinggi memerlukan keterampilan dan sumber daya. Tentang konten yang buruk dapat merusak pengalaman pengguna. 2. Ketersediaan teknologi. Tidak semua pengguna memiliki akses ke perangkat atau koneksi internet yang memadai untuk menikmati konten multimedia. Yang ketiga, keterampilan pengguna. Beberapa pengguna mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan konten multimedia yang dapat mengurangi efektivitasnya. Kemudian yang keempat ada isu hak cipta. Pengguna media yang dilindungi hak cipta tanpa izin dapat menimbulkan masalah hukum. Penting untuk memastikan bahwa semua elemen yang digunakan adalah sah. Di sini kemudian kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya dari penjelasan yang tadi, teknologi multimedia telah mengubah cara kita berkomunikasi, belajar, dan berinteraksi dengan informasi. Dengan menggabungkan berbagai elemen media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi. Multimedia menawarkan cara yang lebih menarik dan interaktif untuk menyampaikan pesan. Dalam dunia pendidikan, multimedia telah menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa dan mendukung proses pembelajaran yang lebih variatif. Di sektor bisnis, multimedia membantu dalam pemasaran dan presentasi yang menonjol. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan teknologi multimedia juga menghadapi tantangan seperti kebutuhan akan konten berkualitas, aksesibilitas, dan isu hak cipta.
Oleh karena itu, penting bagi pengguna dan pengembang untuk memahami cara memanfaatkan teknologi ini secara efektif dan etis. Dengan terus berkembangnya teknologi dan meningkatnya aksesibilitas masa depan multimedia menjanjikan banyak inovasi yang dapat memfasilitasi cara kita berbagi dan mengonsumsi informasi. Oleh karena itu, pemahaman yang sangat mendalam tentang multimedia akan menjadi aset yang berharga dalam berbagai bidang seperti pendidikan hingga industri kreatif atau yang bisa disebut konten kreator. Ya. Baik teman-teman, mungkin kita lanjut ke kuis. Teknologi multimedia. Oke. Di sini ada kuis, ya, baik. Teman-teman bisa mengisi alamat email teman masing-masing. Oke, lanjut ke nama dan NIM teman-teman. Di sini sudah saya isi. Oke, acak-acak aja ya. Oke. Di sini teman-teman bisa mengisi dari kuis pertama hingga kuis ke-10. Kemudian teman-teman bisa mengirimnya, lalu nanti akan keluar nilainya sesuai yang teman-teman isi. Baik, mungkin cuma ini yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.